Halo, selamat datang kembali di channel Kang Ivin. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai seputar investasi saham di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai dividen. Apakah dividen itu? Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Pembagian laba ini tentu saja akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi itu memang tujuan dari bisnis yang mana akan mendistribusikan keuntungannya kepada pemegang saham. Terus hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan mengenai dividen bagi kita sebagai investor? Berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dividen yield. Dividen yield adalah perbandingan antara jumlah dividen yang dibagikan dengan harga saham pada saat itu. Misalkan dividen yang dibagikan sebesar Rp20 dan pada saat itu harga saham emitennya sebesar 190, maka dividen yield dari perusahaan tersebut adalah 10,53%. Contoh perusahaan yang mempunyai dividen yield besar adalah Hexa. Saya pernah membahas emiten Hexa ini di channel ini. Silahkan Anda cari di channel ini mengenai pembahasan emiten Hexa. Yang kedua, dividen trap. Secara harfiah, dividen trap berarti jebakan dividen. Kenapa dividen trap ini terjadi? Ini terjadi ketika para retail atau para pemburu dividen membeli saham suatu emiten ketika menjelang cum-date dari pembagian dividen pada emiten itu, karena pada tanggal-tanggal tersebut harga sahamnya cenderung akan naik, dan ketika dibeli pada tanggal tersebut, begitu pada tanggal X date-nya, maka harga emiten tersebut akan turun, sehingga ketika kita membelinya pada tanggal cum-date dan setelah tanggal X date-nya, maka kita akan mengalami floating loss. Contohnya pada pembagian dividen emiten dari MBAP tahun yang lalu. Pada saat tanggal cum-date, MBAP harganya bisa mencapai 4.000-an ke atas, dan jika kita membelinya karena memburu dividennya, maka kita akan mengalami kerugian karena setelahnya harga MBAP turun, jatuh sampai ke 3.400, dan sampai saat ini harganya belum kembali ke 4.000. Harga MBAP saat ini stuck di 3.700. Yang ketiga yang harus diperhatikan mengenai dividen yaitu adalah dividen payout ratio. Dividen payout ratio adalah perbandingan dividen yang dibagikan terhadap laba. Jadi misalkan DPR-nya 100%, maka berarti semua laba yang berarti jika DVR-nya 100%, ini artinya semua laba dibagikan menjadi dividen. Tidak ada laba yang dijadikan sebagai laba ditahan. Sekarang pertanyaannya, apakah DVR besar itu bagus atau DVR yang kecil itu bagus?
Menurut saya itu tergantung dari emiten itu sendiri dalam fase apa. Jika emiten itu dalam fase bertumbuh, maka jika DPR-nya besar itu tidak bagus, karena pada perusahaan yang bertumbuh, perusahaan masih membutuhkan dana untuk ekspansi, sehingga tidak patut jika labanya dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham. Tetapi sebaliknya, untuk perusahaan yang sudah mature, yang tidak ada ruang untuk ekspansi lagi, maka jika DPR-nya kecil itu merupakan tidak baik. Lebih baik lagi jika DPR-nya harusnya lebih besar atau 100% dibagikan kepada pemegang saham, karena memang perusahaannya sudah tidak ada ruang lagi untuk bertumbuh. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan mengenai dividen. Jika Anda suka konten ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Jika tidak suka, tolong tulis di kolom komentar kenapa Anda tidak suka, dan ajukan komentar yang membangun agar saya dapat memperbaiki channel ini. Terima kasih.